Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Tripa News, sebuah tayangan yang menyajikan informasi terkini tentang dunia sertifikasi dan perizinan, baik sertifikasi atau izin konstruksi maupun izin bidang industri. Pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini saya ditemani seorang konsultan yang hebat dan berpengalaman di bidangnya, yang mana dalam hal ini akan berbagi informasi tentang sertifikasi ISO. Baiklah, langsung saja kita perkenalan dulu dengan narasumber kita. Halo Pak. Halo juga. Selamat pagi. Selamat pagi. Bisa diperkenalkan namanya Pak? Saya Wahyudi. Oh, Pak Wahyudi ya Pak? Iya. Asal dari kota mana ya Pak? Kalau saya dari Kendal. Dari Kendal ya Pak? Kendal, Semarang ya. Oh, baik Pak, terima kasih. Tema kita adalah sertifikasi ISO ya Pak ya. Yes, sebelumnya bisa dibantu jelaskan ISO itu apa ya Pak? Begitu pentingnya di suatu perusahaan, itu sangat penting. ISO itu apa ya? Ya Pak, jadi ISO sendiri itu adalah organisasi internasional yang berperan sebagai salah satu badan untuk penetap standar internasional. Ya. Itu untuk ISO-nya sendiri. Nah, sedangkan sertifikasi ISO itu adalah proses penilaian standar manajemen tertentu yang dilakukan oleh badan sertifikasi independen. Hal ini dilakukan agar suatu perusahaan memiliki sistem manajemen sesuai dengan standarnya, sehingga diharapkan mampu menjalankan proses bisnis yang berkualitas dan kredibel. Oh iya, ya. Begitu banyak luas ya Pak. Iya. Pengertiannya ISO itu apa di suatu bidang perusahaan itu. Nah, lalu berarti sertifikasi ISO itu yang dinilai adalah sistem manajemennya ya Pak? Betul sekali, betul. Iya, bukan produknya ya? Bukan. Jadi kenapa itu Pak? Yang dinilai ISO itu adalah di manajemennya, bukan di produknya. Karena dalam produknya sendiri itu nanti ada sertifikasi sendiri, yang mana di Indonesia itu adalah dikenal dengan SNI, Standar Nasional Indonesia. Oh baik Pak, sekarang standar ISO yang umum berlaku di Indonesia itu apa saja ya? Untuk standar ISO yang berlaku di Indonesia, ini Pak ya, sebenarnya untuk ISO sendiri kita biar lebih tahu aja, artinya standar ISO internasional itu sebenarnya sudah menetapkan lebih dari 22.000. Wow. Jadi bukan hanya 1, 2, 3 sampai 10 tidak, tetapi sudah menetapkan ribuan, yang mana jumlahnya adalah 22.000 standar internasional. Namun yang umumnya berlaku di Indonesia yaitu ada beberapa, di antaranya adalah ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 37001 dan lain-lain. Itu adalah beberapa yang dipakai, yang sering dipakai di Indonesia. Tapi pada dasarnya banyak banget yang sudah standar internasional ISO. Lalu manfaat sertifikasi ISO itu untuk perusahaan itu apa saja yang telah tertera ISO 14001, 9001 itu apa saja ya Pak? Ya. Nah, untuk manfaat sendiri, manfaat ISO bagi suatu perusahaan itu satu, untuk meningkatkan reputasi perusahaan. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai jaminan standar manajemen perusahaan. Nah, ya, itu yang kedua. Yang ketiga, meningkatkan daya saing secara taraf internasional, bukan hanya taraf nasional tetapi secara taraf internasional. Baik. Oke Pak, yang terakhir, untuk syarat bisa mengajukan sertifikasi ISO itu apa saja ya? Nah ini
Ini perlu dan penting kita ketahui karena kita membahas ISO, tetapi di situ tidak tahu cara untuk mendapatkan ISO. Itu juga kita sepertinya kayak bincang-bincang kita itu kayak nggak ada artinya. Ini ya, tapi di situ syaratnya apa kita nggak tahu, cuma tahu ISO-nya, ada ISO internasional yang mana adalah untuk ini manfaatnya ini, tapi tidak tahu cara untuk mendapatkannya. Nah, di antara cara atau persyaratan untuk mendapatkan ISO itu yang pertama adalah legalitas suatu perusahaan. Jadi kalau kita sudah berbicara masalah legalitas suatu perusahaan, berarti di situ apa yang perlu kita persiapkan? Yang perlu kita persiapkan adalah NIB dan NPWP. Itu untuk yang syarat pertamanya. Adapun syarat yang kedua itu adalah lingkup pekerjaan dan struktur organisasi. Karena ini ISO itu adalah yang distandarkan adalah manajemennya. Jadi untuk kepengurusannya, untuk strukturalnya di situ harus dicantumkan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, data dokumentasi kerja. Data dokumentasi kerja atau rapat manajemen. Artinya di situ pada waktu rapat harus ada data-datanya. Karena ini semuanya adalah berhubungan dengan reputasi, dengan kredibilitas suatu perusahaan. Jadi ada bukti-bukti yang di situ memang tertera. Itu adalah diantaranya cara untuk mendaftarkan untuk memiliki standar internasional. Berarti syaratnya itu harus tertera semuanya. Ini harus tertera, karena dengan tanpa syarat-syarat itu kita tidak akan mendapatkan ISO. Ya. Oke Pak, luar biasa informasi yang diberikan pagi ini ya. Semoga info ini bisa bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk pemirsa yang ada di rumah. Terima kasih atas waktunya, semoga bisa hadir kembali di lain waktu. Dan jangan lupa untuk subscribe channel kami di Tripa News. Baiklah pemirsa dimanapun Anda berada, demikian perbincangan kita tentang ISO. Semoga bermanfaat. Saya Khairul Anam pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.